Saat dengan berat hati, Aki harus menjual rumahnya. Yang paling kuingat dari masa tersebut adalah kesahajaan situasinya. Emak, nenekku, berjualan kue serabi setiap lepas asar di seberang terminal. Ia pun kerap menjual tepung beras hasil tumbukan sendiri. Dan karena memiliki lesung serta alu, terbiasa membuka jasa penumbukan kopi atau semacamnya. Sementara Aki berjualan es serut setiap siang di sudut pasar. Pasangan sepuh ini tinggal di sebuah rumah bilik bambu, persis sebelah utara terminal kecil kecamatan ini. Sebetulnya listrik sudah lama masuk desa. Namun Aki, atas dasar kebijaksanaannya, memilih setia menggunakan lampu minyak sebagai penerangan. Beberapa anaknya, termasuk ibuku, pernah menyarankan untuk memasang listrik. Aki tak perlu memikirkan biaya pemasangan, uang jamuan untuk petugas PLN, atau lebih jauh lagi, setoran bulanan. Semua akan ditanggung anak-anaknya, entah dengan cara patungan ataupun bergiliran. "Buat apa, Nok?" tanya Aki kepada ibu. "Sekarang zaman sudah maju, Pak. Malu sama orang-orang," sahut ibu hati-hati. Aki mengembuskan asap rokok kawung dari mulut N-nya. Pandangannya dilontarkan ke langit-langit, yang juga terbuat dari bilik bambu sebagaimana rumah ini. Dirinya seolah tengah menerawang masa, menimbang manfaat, atau lebih miris lagi, menghitung sisa umur. "Lebih baik uangmu disimpan. Bapak yakin kamu bakal banyak keperluan di depan. Sebentar lagi si Dede masuk sekolah. Si Enih, kakaknya, harus beli buku dan keperluan sekolah lain. Si bungsumu juga masih butuh susu." Sebetulnya ibu tahu, berdiskusi dengan Aki adalah pekerjaan sia-sia. Hasilnya sudah dapat ditebak. Jika ada orang paling keras kepala di dunia ini yang pernah kami jumpai, maka itu adalah Aki. Pada akhirnya, rumah ini tetap dengan penerangan lamanya, menggunakan lampu minyak. Ibu berjualan pakaian di sebuah lapak pasar. Tahun tersebut, usahanya sedang cukup bagus. Dari sana, ia mampu membangun rumah tembok, walau tak bisa dikatakan besar, membeli sebidang tanah persis di belakang rumah tersebut, serta memiliki beberapa lapak. Setiap pagi, ayah akan menitipkanku di rumah Aki. Habis zuhur, aku akan kembali dijemput pulang. Tak jarang, ibu membelikan makanan untuk Aki dan emak. Ia pun rutin memberi uang sekadarnya, bakal membeli beras atau keperluan lain. Mungkin dari uang itu pula emak sering memberi uang jajan cucu-cucunya, termasuk aku. Bahkan, tampaknya akulah yang paling kerap. Maklum, di antara semua cucu, diriku yang paling acap berada di sana. "Mak, Dede pengen beli terjun-terjunan," ucapku dengan idiolek khas anak 5,5 tahun. "Ya, sudah, ayo emak, antar ke Mak Iyoy, sekalian ada yang mau dibeli," jawab emak. Nama yang barusan disebut adalah pemilik warung legendaris di kampung kami. Ia sebetulnya berjualan sayur serta bermacam penganan kampung, tetapi memiliki otak dagang cukup brilian dengan turut menjual rupa-rupa mainan. Barangkali dirinya menangkap peluang penghasilan dari kebiasaan ibu-ibu yang berbelanja sambil membawa anak atau cucunya. Aku tak tahu sejak kapan hal itu dimulai. Yang jelas, sejak otakku mampu mengingat, warungnya sudah selengkap demikian. Beraneka jenis mainan, entah yang tersampir berenceng-renceng pada bentangan tali maupun tertata di atas meja khusus, seringkali melalaikan anak-anak dari niat awal. Mata kami akan berbinar-binar memandangnya, ingin memiliki semua. Ada tinju-tinjuan berbahan plastik yang bisa digerakkan dengan cara menarik. Kedua ujungnya ada mobil-mobilan, terjun payung, layang-layang beserta segala perlengkapan pendukungnya, gundu, peluit baling-baling, dan lainnya. "Mak, Dede pengen beli tinju-tinjuan juga. Terjun-terjunannya 2, soalnya nanti ada Agung," cetusku, melenceng dari tujuan awal. Agung adalah sepupu yang usianya paling dekat denganku. Sebenarnya tak bisa dikatakan dekat secara persis, melainkan berbeda 3 tahun. Ia satu usia dengan kakakku. Hanya saja, sudah menjadi kebiasaan, kakakku bermain dengan kakaknya, diriku bermain dengan dirinya. Begitupun adikku nanti bermain dengan adiknya.
Emak tidak pernah melarang atau sekadar menggerutu atas keinginanku. Ia bahkan tak pernah marah atas kenakalanku sebagai seorang bocah. Malah, setelah aku dewasa dan bertemu bermacam jenis manusia, rasanya tak ada ragu untuk mengatakan bahwa ia manusia paling baik dan sabar yang pernah kujumpai. Setelah emak melakukan transaksi, kami pun pulang dengan membawa beberapa barang belanjaan. Akan kutunjukkan mainan-mainan ini kepada Agung. Batinku semeringah, tak sabar untuk segera melakukannya. Sesekali aku menginap di rumah Aki. Jika ayah dan ibu berjualan di pasar malam atau semisalnya, kedua saudaraku turut menginap pula. Bila sedang tak ingin berpisah dengan orang tua, ada kalanya aku akan merajuk. Sampai-sampai Aki dan emak berupaya keras membujukku. Pada dasarnya, aku adalah seorang anak yang merasa sangat butuh dengan orang tua. Apalagi biasanya ayah dan ibu pergi setelah nyaris sepanjang siang berjualan di pasar, sehingga sebentar sekali kami bertemu. Tentu, aku sangat rindu. Nanti sama ibu dibelikan mainan deh, bujuk emak. Jangan nangis deh, maghrib nanti kita ke masjid. Aki ikut menambahkan. Mendapat bujukan-bujukan seperti itu, terkadang rengakanku reda. Tak jarang pula tetap demikian hingga lelah sendiri. Menjelang maghrib, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan. Sumbunya diatur sedemikian rupa supaya tak muncul sulang yang bisa meninggalkan jelaga di langit-langit ataupun tiang kayu. Setidaknya terdapat 3 buah lampu di rumah ini. Yang paling besar diletakkan pada sudut ruang depan, di atas sebuah peti perkakas. Sisanya dicantolkan pada paku di ruang tengah serta dapur. Adapun 3 kamar tidur dibiarkan gelap. Dan sebenarnya inilah yang membuat anak-anak Aki menyarankan supaya rumah ini dipasangi listrik. Suatu ketika, emak ketiduran di atas amben dapur. Tanpa sengaja, tangannya menyenggol lampu yang saat itu belum dimatikan serta tak disangkutkan pada paku sebagaimana biasa. Karena kejadian tersebut, hampir saja terjadi kebakaran di rumah ini. Bahkan ujung rambut emak dan sedikit bagian tirai sudah terbakar. Beruntung bibiku yang paling muda terjaga karena ingin ke kamar mandi. "Astagfirullah, Mimi, bangun, ada api!" Serunya dengan panik sambil berusaha memadamkan api di rambut emak. Mimi adalah panggilan anak kepada ibu di tempat kami pada masa lampau. Serupa Simbok di Jawa, Indo di Bugis, dan sebagainya. Emak terperanjat dan spontan memadamkan api. Karena kejadian itu, Aki marah besar. Selain keras kepala, lelaki berambut kaku ini memang temperamental. Beruntung tak pernah main tangan. Rupa-rupa umpatan dia lontarkan kepada emak. Setelah kejadian itu, apakah Aki jera menggunakan lampu minyak dan ingin beralih kepada listrik? Sesekali tidak, ia tetap kukuh dengan pendiriannya. Malam yang sempurna dan tak pernah lagi kutemukan adalah malam di rumah Aki. Suasananya hening, temaram, tenang lagi syahdu. Tak ada suara TV, musik, ataupun bunyi-bunyian lain yang tidak alami. Yang terdengar hanyalah suara cengkerik, kawanan katak dari sawah belakang, tonggerit atau serangga malam lain, serta lamat-lamat salakan anjing hutan pada bulan-bulan tertentu. Yang terdengar dari kebun tebu milik sebuah sekolah pertanian tak jauh dari sini. Keadaan tersebut sebetulnya amat kontras dengan rumah ibu yang sudah tersentuh modernisasi selazimnya yang lain. Di rumah ibu, penerangan menggunakan listrik, TV dan radio biasa dinyalakan untuk mengusir sepi. Namun, entah mengapa diriku sangat betah bermalam di rumah Aki. Jika Aki hendak mencari hiburan, maka dia akan membuka kitab suci tua di atas peti, tempat di mana lampu besar biasa diletakkan. Lantas, ia akan khusyuk membaca dalam remang, dengan lagam mirip orang menggerendeng. Bila waktunya tiba, ia akan menutup kitab, kemudian bergegas menjemput emak yang selesai berjualan serabi di seberang terminal, persis di depan depot kayu. Jika aku dan Agung kebetulan sedang menginap, akan antusias bolak-balik membantu bawakan peralatan berjualan, yang tentu saja hanya sebisanya. Entah cempor kaleng, tampah kosong, nampan gorengan, serta barang-barang lainnya. Menjelang tidur, biasanya Aki akan memutar beker, menyetelnya supaya berdering sebelum subuh.
Ia pun selalu menyempatkan diri menyapu kasur dengan sapu lidi khusus. Lepas itu, ia akan meniup lampu satu demi satu sehingga rumah ini gelap total sampai nanti lelaki tua itu kembali bangun. Biasanya aku memilih tidur dengan emak. Bokongku akan ditepuk-tepuk pelan olehnya sampai kantuk datang. Seringnya emak justru tertidur lebih dulu sehingga tepukan tersebut berhenti. Setiap kali hal itu terjadi, aku akan membimbing lengannya supaya kembali menepuk-nepukku. Acap kali kuajak dia berbincang dengan harapan kantuknya akan tertangguhkan. "Mak, kenapa setiap mau tidur harus sangat gelap? Sedangkan di rumah ibu masih ada lampu yang dibiarkan menyala?" Tanyaku memecah keheningan. "Supaya tidur kita pulas. Kalau masih ada cahaya, mata akan silau sehingga sulit tidur. Lalu saat bangun besok pagi, kita nggak merasa segar," jawab emak di antara rasa kantuknya. Emak dan Aki tak pernah tahu tentang penelitian hubungan gelap dengan tidur atau manfaatnya bagi otak. Tapi mereka terbiasa tidur dalam keadaan gelap. Mendapat jawaban memuaskan, alih-alih membuatku berhenti, justru semakin banyak pertanyaan yang kuajukan. Bahkan, tak jarang pertanyaan konyol, tak penting, absurd. "Mak, kalau Superman disunat, siapa bengkongnya? Dan pakai alat apa karena semua senjata nggak mempan padanya?" Emak cuma diam, tampaknya kebingungan. Bahkan aku tak yakin ia tahu tentang Superman. Bagaimana bisa tahu? Nonton TV saja tak pernah. "Mak, PLN itu bayar listrik enggak? Kalau iya, sama siapa bayarnya? Kalau telat bayar, apakah bakal mengalami pemutusan juga?" Lanjutku. Emak masih diam, mungkin sudah menyerah dengan semua pertanyaanku. Tak lama terdengar dengkur halus dari mulutnya. Rupanya ibunya ibuku ini sudah tidur. Sebuah malam, entah mengapa semua anak dan menantu Aki dikumpulkan di rumah Aki. Otak mudaku sebetulnya tak memahaminya. Setelah dewasa, barulah aku tahu bahwa saat itu semua hendak diajak berembuk. Kenapa Bapak enggak bilang dulu sebelumnya? Langsung ambil keputusan tanpa musyawarah dulu. Ayah Agung, anak Aki yang tertua, protes atas keputusan Aki yang terkesan buru-buru. "Bapak sudah sangat jemu dengan ulah Haji Emod dang," timpal Aki sambil menggigit rokok kawungnya di sudut bibir. "Tapi Pak, harusnya Bapak bilang dulu pada kami supaya ikut mencarikan jalan keluar." Ibu turut angkat bicara. "Ini jalan keluarnya, Nok. Dan menurut Bapak, inilah yang terbaik." Api rokok Aki mati karena sejak tadi rokoknya tidak diisap. Ia merogoh saku kemeja untuk mengeluarkan korek minyak yang disebut paneker. Kemudian kembali menyulut rokok dengan gaya khas. Estetik lagi elegan. "Kalau Bapak jual rumah ini, di mana akan tinggal setelah ini?" tanya bibiku, anak nomor 4 Aki. Aki melirik penuh makna kepada ibu. Sebelum Aki menjelaskan, ibu yang memiliki otak cukup cerdas sudah memahami makna lirikan itu. "Nok punya tanah di belakang rumahnya. Uang hasil penjualan rumah ini akan Bapak serahkan sama Nok. Tapi, tolong buatkan saung kecil di atas tanah itu buat tinggal Bapak, Mimi, sama Yeyet," ujar Aki. Semua anak dan menantu Aki saling pandang satu sama lain. Ini bukan musyawarah, melainkan sebuah pemberitahuan. Lantaran semua keputusan sudah diambil, tak ada yang bisa menolak atau keberatan dengan keputusan Aki. Selain tabiatnya yang keras, semua anak Aki takut durhaka. Masalah ini dilatar belakangi oleh perilaku Haji Emod, salah seorang tetangga Aki yang sering berbuat ulah, seolah-olah sengaja ingin membuat Aki tak betah. Terakhir, dia menutup akses di belakang rumahnya, sehingga Aki dan Emak harus sedikit memutar ke sawah untuk sekadar bersambang ke rumah tetangga. Sekalipun Aki temperamental, hal demikian hanya berlaku kepada keluarga. Adapun kepada orang lain, dia enggan mencari ribut atau meladeni, bahkan cenderung mengalah. Maka, ia terpaksa menjual rumah demi ketenteraman hatinya. Haji Emod terbilang culas. Dia enggan membeli tanah beserta rumah Aki, melainkan hanya tanahnya. Dalihnya, tak ada seorang pun yang sudi menempati rumah bilik bambu reyot semacam itu. Oleh karenanya, uang penjualan rumah yang diterima Aki
harus dikeluarkan sebagian untuk membayar tukang, membongkar rumahnya. Sisa uang tersebut benar-benar diserahkan kepada ibu. Tapi, ibu tak sampai hati membangunkan saung untuk orang tua dan adik bungsunya. Ia memiliki gagasan lain yang bahkan lebih baik. Aki, emak, dan bibi menempati rumah lama kami, sedangkan ibu membangun rumah yang baru untuk ditempati keluarga kami. Sekalipun masalah dianggap selesai, kami, khususnya aku, sangat menyayangkan penjualan rumah tersebut. Di rumah itulah aku mengerti bahwa ketenangan hidup tidak selalu didapat dari kemewahan,